datang di channel YouTube Hot Courses Indonesia, di mana kamu bisa mendapatkan inspirasi dan juga informasi terupdate mengenai universitas dan juga negara tujuan kamu untuk kuliah luar negeri. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Mbak Adiana Ginafriski. Yeay! Halo semuanya, Hot Crazers. Halo, aku Adiana Ginafriski dan hari ini akan ngobrol-ngobrol bareng Mbak Eki mengenai Leeds Beckett University dan juga hype-nya kota Leeds itu seperti apa ya Mbak Eki ya? Siap banget Mbak. Aku manggilnya Mbak Aya aja ya. Boleh, ya. Biar lebih singkat, gampang ya. Oke. Jadi buat Hot Crazers semua, sedikit diceritakan dulu nih Mbak Aya, narasumber kita ini adalah alumni jurusan MBA dari Leeds Beckett University. Jadi di episode kali ini kita akan tanya-tanya nih, sebenarnya seperti apa sih Leeds Beckett University serta kehidupan seperti apa sih di kota Leeds itu. Oke. Sebelum kita mulai ini, aku mungkin penasaran ya Mbak, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk ngambil Leeds Beckett University gitu sebagai destinasi untuk kuliah ke luar negerinya? Oke, boleh cerita dikit ya Mbak Eki ya. Jadi pada awalnya teman-teman Hot Crazer semua, dulu ketika ambil bachelor atau S1, aku tuh backgroundnya adalah teknik sipil. Nah jadi setelah lulus kuliah S1 itu, aku bekerja nih Mbak Eki, sempat bekerja di perusahaan HR milik government Belanda, tapi memang beroffice di Indonesia seperti itu ya. Selama kurang lebih 2 menuju 3 tahun, mungkin 2,5 tahun kurang lebih Mbak Eki. Nah setelah aku jalanin pekerjaan itu, tentu saja kan berbeda sekali ya dunia teknik sipil yang aku pelajari saat bachelor degree dan pekerjaan tuh beda banget. Nah di situ aku mulai bertanya-tanya, sebenarnya aku tuh kedepannya mau seperti apa sih career route-nya. Nah karena memang itu adalah 2 bidang yang tidak inline gitu ya, jadi aku berusaha mencari tahu untuk bisa upgrade-nya seperti apa. Dan setelah ngobrol-ngobrol dengan berbagai pendapat gitu ya, pendapat-pendapat orang masuk, mereka support aku untuk mengambil kuliah MBA, karena kan MBA itu memang mempelajari manajemen dan bisnis secara global dan lebih luasnya seperti itu, dengan harapan ketika mengambil MBA setelah itu bisa memilih gitu ya, setelah itu mau kerja di HR atau di manajemen atau mungkin di supply chain. Ketika itu seperti itu pemilihan mengapa MBA-nya. Oke. Dari jurusan MBA di Leeds Beckett University, apa sih yang menurut Mbak Aya merupakan keunggulan yang membedakan dia dibandingkan universitas-universitas lain yang punya program MBA di Inggris? Oke, jadi memang di UK itu banyak sekali ya Hot Crazers program MBA yang bisa teman-teman pilih di berbagai university. Nah, kenapa Leeds Beckett University menurut aku unggul? Karena seperti yang tadi sempat aku jelaskan di awal, sebenarnya aku sempat bekerja juga, tapi memang experience year-nya belum banyak. Sementara university lain di UK itu kebanyakan yang punya program MBA itu required mungkin kurang lebih seenggaknya 3-5 tahun kerja gitu. Nah, berarti kan memang ada qualification yang harus kita sesuaikan gitu ya, apabila kita memang sudah menentukan mau pursuing MBA tersebut. Nah, ketika itu aku mencoba mencari tahu dengan cara research, mendatangi beberapa education fair. Jadi aku belajar kalau university ini seperti ini seperti ini, dan akhirnya aku menemukan Leeds Beckett University. Jadi menariknya adalah Leeds Beckett University ini Mbak Eki punya 2 program MBA. Jadi yang pertama itu namanya MBA Graduate. Itu adalah program MBA yang ketika itu akhirnya aku ambil. Nah yang kedua itu ada yang namanya program Executive MBA. Jadi ini untuk orang-orang yang sudah profesional, kayak yang tadi aku jelasin ya, Hot Crazers. Jadi misalnya sudah punya experience years 3-5 tahun ke atas, itu akan diarahkannya ke sana, sama seperti kebanyakan uni lainnya. Tapi yang menjadi spesial adalah keberadaan si MBA Graduate itu sendiri. Jadi untuk teman-teman bahkan yang baru lulus S1 dan mau langsung gitu ya Mbak ya, mengambil program MBA itu bisa ngambil si MBA Graduate ini gitu Mbak Eki. Oke, kalau di universitas sekarang kan juga cukup banyak ya Mbak yang arahnya atau dikhususkan itu persiapan karir calon mahasiswanya gitu ya. Kalau di Leeds Beckett University sendiri ada nggak sih Mbak pelajaran atau mata kuliah khusus yang menurut Mbak Aya ini mempersiapkan Mbak untuk terjun ke dunia ke bisnis setelah lulus? Oke, jadi kalau mengenai course-nya sendiri ya di MBA ya, memang mata kuliahnya itu sangat bervariatif. Aku juga happy banget dan sama sekali tidak menyesal gitu ya ngambil MBA si graduate ini.
Although Mbak Eki, jadi pada awalnya karena aku sempat bekerja hampir 3 tahun itu, aku pikir aku bisa masuk ke kelas yang eksekutif MBA gitu ya, dengan harapan kayaknya mungkin ini bisa lebih cepat membuat aku progresif di mempelajari bisnis dan manajemen. Tapi memang setelah ngobrol dengan pihak university melalui agent, mereka mengarahkan aku better dengan background yang aku punya, yaitu teknik sipil dan pekerjaan yang juga tidak inline, better masuk ke MBA graduate. Dan aku menerima feedback tersebut dengan terbuka gitu ya, dan aku tidak menyesal sama sekali. Jadi memang kita diajarin berbagai macam basic mengenai manajemen, mulai dari marketingnya, even finance-nya Mbak. Jadi kita belajar juga tuh mengenai akuntansi dasar, bagaimana ketika kita running bisnis atau kita nyemplung sebagai manajemen di sebuah perusahaan, itu kita harus mengetahui finance-nya itu setidaknya kulit-kulitnya apa yang harus kita tahu, istilah-istilahnya dan lain sebagainya. Kemudian kita mempelajari supply chain-nya, kemudian apalagi ya, bisnis strategiknya juga itu kita pelajari. Hal yang menurutku juga istimewa adalah mungkin karena tadi ya, ketika aku S1 karena teknik sipil kita banyaknya berkutat sama rumus gitu ya. Gimana caranya rumus tersebut ketika di kehidupan nyata ada mau bikin bangunan gitu, nanti rumusnya akan kita perhitungkan gitu. Nah, ini berbeda banget sama bisnis. Ternyata kalau bisnis itu banyak sekali kita harus mempelajari case study, Mbak. Nah, dan di Leeds Beckett ini di MBA Graduate kita setiap minggunya itu memang ada topik-topik tertentu yang sudah dikasih tahu gitu ya, dirilis minggu ini kita akan mempelajari mengenai misalnya supply chain perusahaan ini gitu. Nah, itu akan case study-nya itu mereka akan ambil berdasarkan case study yang saat ini sedang terjadi recently. Misalnya sedang ada upgrading di Boeing, perusahaan Boeing. Nah, ini terkait dengan si supply chain-nya gimana nih, nanti kita akan pelajari dari situ. Jadi benar-benar case study yang bisa kita terapin. Jadi itu adalah ilmu yang sebelumnya tidak pernah aku sentuh, Mbak Eki, gitu. Berarti benar-benar bermanfaat banget buat bikin bisnis atau mungkin terjun bisnis. Betul. Nanti. Dan itu memang diterapkan juga di kehidupan Mbak Aya setelah lulus ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi setelah lulus memang seperti yang tadi aku cerita, kenapa mau ambil MBA supaya bisa lebih banyak option gitu ya setelahnya itu mau ngapain. Nah, setelah kembali ke Indonesia memang aku mencoba aku mencari tahu aku tuh mau apa. Nah, ketika itu memang aku memilih untuk berbisnis karena melihat adanya peluang bisnis. Saat ini aku bisnis rental mainan anak, Mbak Eki. Ketika itu kan tahun 2016 lah kurang lebih mulai. Ya, jadi belum banyak rental bisnis saat itu, dan aku bikin karena melihat kesempatan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang aku ambil dari MBA Graduate dan aku terapkan di sana sebagai, terutama saat awal-awal tuh aku jadi solo entrepreneur ya, penyebutannya ya. Jadi manfaatnya oke banget sih untuk ambil si MBA Graduate ini. Oke, jadi kalau orang-orang kadang-kadang kan ada yang baru lulus terus bingung kan mau jadi apa gitu, mau ngambil MBA karena berpikir kalau jurusan ini mungkin lebih apa ya, banyak opsi atau mungkin banyak bisa jadi kerja di bidang strategik gitu. Kalau dari Mbak Aya sendiri, apakah setuju gitu Mbak? Maksudnya kalau orang jurusan MBA itu cocok buat orang yang mungkin masih bingung arahnya kemana setelah S2, setelah lulus S1 ini? Kalau menurutku pribadi, sebenarnya setiap orang journey-nya pasti beda-beda ya Mbak Eki. Pasti ada yang dari awal misalnya setelah lulus SMA tuh spesifik mau mengambil jurusan ini karena setelah itu misalnya dokter deh ya. Dokter, oke, setelah ini aku udah tahu nih mau jadi obgyn, setelah itu jadi spesialisasi apalagi gitu. Nah, mungkin untuk case aku memang karena ya aku yakin juga banyak ya teman-teman di luar sana yang juga sebenarnya dalam perjalanannya tuh bingung mau kemana arah karirnya. Ini menurutku cukup tepat Mbak Eki, karena saat kita terjun ke sana juga kita bertemu dengan banyak orang. Ada teman-teman yang bahkan ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja juga. Jadi kita memang sharing berbagai pengalaman saat diskusi mengenai study case yang tadi Mbak Eki. Jadi dari situ juga mungkin bisa kelihatan minat teman-teman juga. Apakah teman-teman saat pelajaran marketing mungkin akan semangat, ataukah mungkin teman-teman saat belajar strategik bisnisnya lebih antusias kayak gitu. Mungkin setelahnya jadi
bisa lihat juga tuh Mbak Eki minatnya kemana, dan itu bisa digali lebih dalam lagi saat kembali ke Indonesia gitu ya, atau mungkin saat di sana bisa cari kerja juga Mbak Eki. Oh iya benar ya, kalau di luar negeri itu kesempatan untuk lulus dan bekerja di sana juga lebih besar ya Mbak Aya. Betul. Oke, Mbak Aya tadi sempat bilang agent di Leeds Beckett University juga sangat membantu Mbak Aya ketika proses persiapan dan mencari informasi ya Mbak Aya. Selain agent-agent itu, ada nggak sih pihak-pihak atau stakeholders dari Leeds Beckett University yang juga membantu Mbak Aya banget dalam proses kuliah di sana? Oke, jadi sebagai international student yang merantau sangat jauh gitu ya, untuk pertama kalinya aku bersyukur banget memilih Leeds Beckett University karena kita sendiri sebagai international student merasa memang di-treat sangat terpenuhi gitu ya kebutuhannya apa. Dari awal kita mau berangkat itu ada namanya pre-departure briefing Mbak Eki. Jadi sebelum berangkat itu mereka sudah menyampaikan kepada lewat agent tadi kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah pemilihan tempat tinggal. Nah, pemilihan tempat tinggal itu sendiri Mbak Eki juga diberikan banyak opsi saat itu dari Leeds Beckett. Nah, memang Leeds Beckett itu punya 2 kampus. Ada satu kampus yang di City Center dan satu lagi di Headingley. Di Headingley itu agak lebih jauh, jadi kayak di Depoknya gitu ya kalau di sini ya, Jakarta dan Depok gitu. Nah, si dormnya itu masing-masing punya Leeds Beckett, di City dia punya, di Headingley punya. Jadi saat kita mau berangkat itu memang kita dikasih seperti kuesioner Mbak Eki. Akan berkampus di mana, itu satu. Kemudian kedua, preferensinya mau tinggal di kampus atau di yang pinggir. Mungkin kan ada orang yang memang lebih suka lebih suka damai, tenang, mungkin di pinggir tidak akan lebih banyak terganggu gitu ya. Jadi kembali ke preferensi memang. Kemudian setelah itu kita ditanya juga umurnya berapa, terus preferensi tempat tinggalnya seperti apa, lebih suka suasana yang tenang kah, atau maksudnya memang kalau di UK itu kan salah satu kesenangannya adalah party ya. Itu juga bahkan diakomodir sama Leeds Beckett, ditanyakan gitu kembali ke kita, lebih suka suasana yang tenang kah ataukah yang fun dan light. Jadi maksudnya nanti aku akan cerita lagi ya lebih banyak mengenai dorm ini. Terus lebih prefer teman-temannya satu gender kah di dalam satu flat, atau lebih prefer campur. Mungkin kan yang prefer untuk cowok-cewek lebih banyak bersosialisasi dengan banyak orang gitu ya Mbak ya. Setelah kita centang-centang ini, udah nih kita sebenarnya nggak dapat feedback langsung. Nah, tapi setelah kita berangkat ke Leeds, itu kita sesampainya di Bandara Manchester, saat itu kan yang terdekat dari Leeds itu adalah Bandara Manchester, kita dijemput dengan shuttle bus khusus dari Leeds Beckett, langsung dari airportnya ke dormnya. Jadi benar-benar less hassle banget ya. Jadi kita sangat terbantu. Nah, di bus itu juga sempat ketemu sama beberapa teman baru dari negara-negara lain, dari Indonesia juga yang akan berkuliah bersama di Leeds Beckett. Dari situ pun kita udah mulai udah kenal orang nih, tidak merasa sendirian gitu ya, udah semakin terbantu. Kemudian di drop di dorm, kita naik ke dorm, mulai nih kelihatan, ternyata ditempatin sama teman-teman yang memang kriterianya sesuai sama yang kita centang-centang tadi. Jadi helpful banget lah. Dormnya itu sendiri, aku waktu itu di Opal 2 namanya, Opal 2. Nah, Opal ini ada 2 juga Mbak Eki, ada Opal 1, ada Opal 2. Nah, yang lucu itu, bukan lucu ya, menarik. Yang menarik adalah Opal 1 ini lebih energetik suasananya memang. Jadi lebih banyak untuk teman-teman yang bachelor di situ. Jadi yang masih setiap hari masih bisa party, nah itu, tapi kan memang ada orang yang preferensinya seperti itu, ya nggak apa-apa juga. Kan yang kita cari dalam berkuliah jauh itu adalah experience dalam hidup ya Mbak Eki ya, yang akan dibawa sampai tuanya gitu. Sementara kita yang ditempatin di Opal tuh memang suasananya lebih tenang, kalem, although kita juga tetap dicampur. Jadi di flat aku waktu itu ada 5 kamar, ada 1 orang British, ada 1 Wales, ada 1 Aussie, ada aku sendiri, sama 1 lagi ada Chinese. Jadi benar-benar mereka mempertimbangkan gimana caranya semua experience tuh bisa kita alami gitu. Oke, jadi memang dari pihak kampusnya juga sangat mengakomodir juga ya dalam hal akomodasi ini ya. Betul. Oke, selama 1 tahun ya berarti program 1 tahun. 1 tahun itu berarti tinggalnya tetap di situ ya Mbak Aya ya? Sebenarnya jadi untuk dormnya ini memang putus di bulan Juni seingatku, tapi memang program
dari Leeds Beckett seperti itu. Jadi setelah bulan Juni ini kita kan sudah mulai settle down di kota itulah ya, udah mulai tahu area-area mana yang memang disukai, area mana yang mungkin banyak temannya di situ. Jadi Hot Crazers nanti kalau misalnya berangkat ke sana nggak usah takut, karena dalam rentang waktu itu bisa banyak banget yang dieksplor untuk mencari lagi akomodasi yang sesuai apabila nanti akomodasi yang pertama ini ternyata sudah habis. Oh gitu, kirain memang satu gitu, tapi ternyata memang ada periodenya juga. Ada periodenya juga, betul. Kalau dari lokasi flat tempat tinggal Mbak Aya ke kampus sendiri itu gimana sih transportasinya Mbak? Kalau aku waktu itu punya kartu bulanan untuk bus. Jadi aku bisa naik bus, itu cuman satu bus aja langsung nyampe Mbak Eki dari si Opal 2 itu. Tapi sebenarnya karena Leeds itu sebenarnya city centernya kecil ya, jadi sebenarnya walking distance juga sih. Jadi terkadang kalau misalnya lagi bersemangat di pagi hari, kayak butuh olahraga, aku bahkan jalan kaki ke kampus. Jadi jalan kaki motong-motong lewat-lewat dalam-dalam perumahan sambil menarik udara segar di pagi hari ya. Enak banget. Segar, masih segar banget ya di Leeds ya Mbak? Iya betul. Selama di kuliah di UK itu ada nggak sih jalan-jalan ke kota lain gitu Mbak selain di Leeds itu? Tentu. Jadi kalau ditanya kuliah di UK itu ngapain selain kuliah, kita mau jalan-jalan ya Mbak Eki. Jadi memang di akhir minggu kita kadang-kadang janjian sama teman-teman, mau teman-teman Indo ataupun teman-teman dari kelas gitu yang dari negara-negara lain, kita janjian misalnya ke kota-kota kecil yang di dekat-dekat Leeds, biasanya pernah ke Manchester, ke Liverpool, terus ada kota lucu kecil namanya York, cantik. Oh iya Mbak, mengenai trip keluar kota, aku juga ingat dulu ketika awal-awal Leeds Beckett University juga pernah bikin program khusus untuk international students, bikin city trip seperti itu. Lucu banget, ke kota namanya Whitby. Jadi Whitby itu adalah kota di UK, posisinya dia agak di atas. Jadi waktu itu kita dibookingin bus sendiri nih untuk international students. Jadi kita bisa sambil kenal-kenalan juga sama teman-teman dari Vietnam, dari US, kemudian ada teman-teman dari Norway dan lain sebagainya. Nah di kota itu ini free of charge loh Mbak Eki. Oh, tripnya adalah free of charge. Terus ya udah di situ kita diajak jalan-jalan, ada satu hostnya yang memperlihatkan kota Whitby itu sebenarnya apa. Jadi kota Whitby itu origin city-nya of Dracula ceritanya Mbak Eki gitu. Menarik sih. Jadi kalau mengingat-ingat mengenai city trip, bahkan Leeds Beckett ini juga mengakomodir international students untuk punya trip-trip seperti itu. Benar-benar memperhatikan banget international students ya Mbak. Iya, jangan sampai ngendok aja di kampus gitu ya. Ayo jalan lihat UK. Soalnya udah jauh-jauh ke sana rugi ya kalau cuma di kampus di daerah-daerah situ juga ya. Oke, kalau misalnya kalau misalnya Hot Crazer ini tertarik juga nih mau kuliah di Leeds Beckett gitu, dan tadi kan udah dijelasin alur cara dapat akomodasinya dari Mbak Aya gitu. Mungkin ada nggak sih tips-tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Hot Crazers nih ketika memilih akomodasi itu seperti apa sih agar nggak salah dipilihin ya gitu? Oke, mungkin balik lagi ke yang tadi sedikit ya Mbak Eki. Yang pertama, memang kita harus tahu dulu kampusnya itu akan banyakkan di mana nih kelasnya. Karena kan tadi memang Leeds Beckett University punya 2 kampus. Jadi walaupun seperti aku ambil MBA, kampus utamanya itu adalah di City Center, tapi memang ada beberapa kelas juga yang memang harus kita ambil di Headingley. Nah, dan sebaliknya ada juga jurusan lain yang lebih banyak di Headingley dibandingkan di City Center. Jadi 2 faktor itu adalah hal pertama yang menurutku harus dicari tahu dulu, harus di research ya, harus dicari tahu. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi sudah aku ceritakan sedikit, memang dari kampus sendiri nanti akan bertanya kembali nih ke kita tuh preferensinya untuk tempat tinggal seperti apa, mau yang tenang tapi agak-agak seru gitu juga bisa. Mau yang lebih fun dan light seperti itu juga kita harus mau dan berani spesifik untuk menulis ya. Jadi karena memang salah satu temanku yang kemarin berangkat bareng gitu, dia mungkin memang ingin mencoba lebih banyak culture-nya UK gitu ya, tapi dia memang menuliskan detail dia ingin berada di tempat yang fun and light, tapi ternyata
terlalu hype-nya terlalu heboh gitu. Jadi harus dipikir-pikir juga supaya karena kan di dormnya itu sendiri kurang lebih 9-10 bulan Becky. Itu kan cukup lama ya. Jadi lebih baik memang dari sekarang kita pilih yang nyaman dan sesuai sama karakter kita masing-masing. Bicara tentang kuliah ke luar negeri pasti nggak jauh-jauh dengan biaya, biaya hidup, terutama di Leeds gitu. Salah satu kota nih di kalau misalnya tren-tren yang ada di mahasiswa Indonesia juga makin banyak orang yang tertarik untuk kuliah di Leeds. Betul banget. Tapi juga banyak juga yang masih bingung kan ya Mbak, maksudnya apakah memang biaya hidupnya terjangkau kah sesuai yang dikasih tahu orang-orang atau sebenarnya nggak beda jauh juga sama kota besar. Kalau menurut pengalamannya Mbak Aya sendiri, bagaimana sih biaya hidup di kota Leeds itu? Oke, Hot Crazers. Jadi kalau untuk Leeds sendiri itu sebenarnya adalah salah satu dari kota yang medium size bisa dibilang gitu ya Mbak Eki ya. Kalau kita ambil titik kota besarnya adalah London, Leeds ini adalah medium size, mungkin bisa mirip lah sama Manchester, Birmingham, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk biaya hidupnya sendiri bisa dibilang memang moderate, jadi dia adalah level yang memang rata-rata. Jadi antara Leeds, Manchester, Birmingham, dan beberapa kota lain itu memang rata-ratanya segitu. Kalau London kan memang lebih tinggi, jadi memang kayak misalnya teman-teman yang mengambil beasiswa juga sudah tahu mungkin ya, sudah pernah dengar kalau misalnya dapat beasiswa di London itu pasti punya allowance yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain. Karena dari sisi mungkin biaya hidup ya Mbak, untuk makannya dan lain sebagainya itu memang dibandingkan London bisa dibilang 2/3 harganya lah ya, seperti itu. Jadi poin satu, tapi menurutku untuk teman-teman Hot Crazers yang akan berangkat ke sana untuk memanage financial gitu ya saat berkuliah di sana, memang kita harus punya posting-posting dulu nih. Pertama misalnya untuk housing ya, tempat tinggal tadi yang pasti sudah terpisah. Kita pisahkan dulu, kemudian sisanya adalah bisa untuk biaya hidup. Biaya hidup itu bisa dari makan, kemudian tadi transportasi ya Mbak, kemudian penunjang-penunjang biaya kuliah kalaupun ada, misalnya harus ternyata harus beli printer nih atau tinta printer kayak gitu-gitu tuh juga ada, harus diposin dulu. Kemudian yang terakhir adalah post entertainment, jangan lupa. Seperti itu. Nah dari sisi itu Leeds menurutku nyaman, di titik nyaman. Jadi tidak yang berlebihan, tetapi dibandingkan yang lain ada kehidupan gitu Mbak. Jadi Leeds ini memang terkenalnya kota, kalau di sini kayak UGM, dia tuh kota pelajar. Dia tuh banyak sekali university selain Leeds Beckett yang juga berada di situ, ada Leeds University of Art dan lain sebagainya. Jadi memang di situ tuh studentsnya banyak banget. Kemudian kita posisinya itu di tengah, dekat dari kota-kota lain. Jadi kalau di akhir minggu bisa Hot Crazers bayangkan banyak sekali teman-teman students yang juga datang ke Leeds untuk bersenang-senang bersama, liburan maksudnya gitu. Jadi untuk kenyamanan dan biaya hidup karena memang moderate, itu enak banget sih untuk menjadi pilihan. Kalau dari makanan-makanan sendiri Mbak Aya, mungkin ada nggak sih makanan-makanan yang mungkin rasanya atau mungkin seleranya tuh cukup berbeda dari yang di Indonesia gitu Mbak? Iya, kalau itu sih sudah jelas ya Hot Crazers, karena kalau misalnya Indonesia banyak kan kita makan nasi gitu ya Mbak Eki ya, tapi jangan takut. Jadi mungkin aku sekalian mau spoilers beberapa tempat yang aku suka di Leeds untuk makan. Jadi yang pertama itu favoritku dan teman-teman adalah Nando's. Nando's itu adalah peri-peri chicken, jadi sama nasi ya, jadinya pairnya pas banget kan untuk perut, comfort food lah ya. Comfort food kita kalau udah habis pusing gitu ngerjain tugas sampai malam sampai pagi, besok siangnya kita cari nasi-nasian tuh si Nando's. Yang kedua itu favoriteku ada juga sushi, namanya tuh Wasabi Sushi. Dia itu udah lama dan bahkan sampai sekarang dia masih sustain bisnisnya. Jadi bisa dibayangin memang secukup populer itu Wasabi Sushi itu juga jadi salah satu sama ya comfort food jatuhnya ya, karena masih food Asian. Nah tapi yang ketiga di Leeds itu banyak banget bar yang bahkan beroperasi dari siang Mbak Eki. Tapi ketika siang itu mereka akan nge-serve makanan, jadi makanan-makanan kayak steak, terus habis itu ada chicken teriyaki lah seperti itu. Nah itu karena biasanya memang siang itu mungkin bukan jam yang umum buat British ya gitu ya. Untuk makan kan mereka lebih banyak menghabiskan waktu jam 5 ke atas kalau di bar. Nah jadi kalau siang-siang bar di UK itu banyak punya package menarik dengan harga yang terjangkau. Misalnya nih paket ayam
ayam roasted chicken gitu sama minuman cuma 7 pound seperti itu Mbak Eki. Jadi itu bisa salah satu menjadi target motivasi teman-teman kalau ke sana mencari kuliner. Itu kita bisa pindah-pindah, nyobain fish and chips di sini, nyobain roasted chicken di sini dan lain sebagainya. Seperti itu. Di luar itu yang pasti masak dong, ya. Masak. Kalau masak itu tiap hari gitu Mbak, kalau di Leeds, selama di Leeds? Kalau masak itu, jadi kalau di UK lucunya Mbak Eki, supermarketnya itu detail banget sampai sesayur-sayur itu selalu ada tulisannya expirednya kapan gitu. Bahkan kayak jamur kecil tuh expirednya kapan. Jadi itu kan semuanya tertulis di package-nya gitu ya teman-teman. Jadi kita selalu termotivasi untuk oke, kita harus masak dan kita habiskan sebelum dia expired. Biasanya jadi kita masak terus kita masukin ke dalam kotak-kotak kompartemen gitu ya supaya nanti bisa dihangatkan lagi. Tapi ya disimpannya either di freezer atau di chiller tergantung mau secepat apa dimakan. Jadi itu bisa jadi tips juga ya kalau misalnya hot crazers mau hemat kali ya. Betul. Jadi masaknya nggak harus sering tapi mungkin dengan porsi yang cukup banyak dan disimpan di kompartemen-kompartemen. Selain ngomongin biaya hidup, kan hal yang bikin penasaran calon mahasiswa yang mau kuliah di Leeds Beckett University kan salah satunya adalah biaya kuliah nih Mbak ya. Betul. Ada nggak sih keringanan atau mungkin program-program beasiswa yang emang ditujukan untuk mahasiswa internasional di universitas ini? Iya, jadi kalau untuk Leeds Beckett University sendiri dari yang pengalamanku ya Mbak. Jadi yang untuk MBA graduate kemarin dibandingkan dengan MBA dari kampus-kampus lainnya itu termasuk yang sangat terjangkau menurutku. Makanya ketika itu aku tahu kualifikasinya bisa diraih, kemudian secara biaya juga sangat masuk akal gitu ya. Kemudian aku lihat juga kehidupan kotanya seperti apa si Leeds ini. Ternyata dia kotanya cukup hidup. Ya akhirnya aku memilih itu. Tapi terkait beasiswa pun memang aku mendengar banyak Mbak Eki beasiswa-beasiswa untuk international students yang bahkan bisa di-cover full oleh Leeds Beckett University. Jadi untuk beasiswa sendiri biasanya tahapannya adalah teman-teman hot crazers bisa mencari subjek atau jurusan yang teman-teman mau untuk dipilih, kemudian apply dulu. By means apply itu berarti sudah ada proses IELTS dan lain-lainnya masuk ya Mbak ya. Nah biasanya setelah itu masuk, baru kan kita dapat surat pernyataan kalau kita diterima. Nah kalau teman-teman sudah pegang itu, bisa mengajukan si beasiswa ke Leeds Beckett University sesuai dengan program yang sudah berjalan. Kalau dari pengalaman Mbak Aya sendiri, sebenarnya tantangan atau hal yang paling sulit selama kuliah di Leeds Beckett University itu apa sih Mbak? Jadi tantangan terbesar setelah berkuliah di UK itu adalah culture shock-nya. Nah ini mungkin Mbak Eki udah sering dengar ya, mungkin hot crazers juga udah sering dengar apa sih culture shock ini. Jadi mungkin kita bisa bayangin nih, dari kecil sampai gede kita kan tinggal di Indonesia dengan didikannya seperti apa, harus santun, bersih dan lain sebagainya. Dan ternyata kan di negara lain ya budaya yang dijunjung beda lagi, dan itu bukan berarti salah sebenarnya, karena memang di mana kita berpijak ya di situ kita harus melihat budayanya seperti apa ya. Jadi ada cerita lucu juga nih Mbak Eki. Ketika itu aku baru sampai di Leeds, mungkin hari kedua, hari ketiga gitu lah ya. Jadi keadaan tuh masih jet lag, masih capek, terus kamar masih berantakan, masih harus beli bantal, masih harus beli guling nggak ada. Ya, Mbak, ya? Masih riwah banget. Nah ketika itu memang jadi di Leeds ini ada yang namanya PPI Leeds Mbak Eki, jadi Persatuan Pelajar Indonesia. Di sana saat kita datang juga kita disambut oleh teman-teman PPI, kemudian juga dibantu kira-kira apa nih kebutuhan di dorm atau di flat yang kurang, mungkin bisa dibantu kayak selimut, ada selimut dari teman-teman yang udah pulang, boleh nih kalau mau dibawa kayak gitu. Nah jadi ketika itu hari Jumat Mbak Eki, jadi kalau di UK ini Jumat ini Friday night-nya emang hype-nya lebih tinggi, adalah hari untuk having fun dibandingkan hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi emang di hari Jumat ini. Oh Jumat. Hari party. Hari party setelah seminggu penuh. Iya benar. Gitu. Jadi hari Jumat malam waktu itu masih capek gitu, habis ngambil barang-barang dari teman-teman PPI ceritanya. Nah kebetulan aku lagi main ke tempat temanku yang Opol 1 tadi yang aku cerita memang lebih hingar-bingar gitu ya. Iya, lebih ini ya. Bener. Nah, kita naik lift sambil bawa, ada yang bawa panci, ada yang bawa bantal gitu kan. Mukanya lusuh. Ketika kita udah di dalam lift, tiba-tiba ada teman-teman dari UK yang masuk, orang British gitu ya. Dan memang tampak lebih muda, jadi memang masih anak-anak bachelornya gitu.
Terus mereka pas liftnya kebuka terus langsung ketawa. Kita diketawain abis Mbak Eki. Jadi mungkin di otak mereka ini ya hari party ngapain ya ini 3 orang Asia ini membawa panci, bawa selimut di dalam lift gitu. Tapi ya sudah maksudnya walaupun culture-nya seperti itu ya kita adalah kita gitu ya, nggak usah terlalu banyak terdistract juga sama perlakuan seperti itu. Toh kita juga tidak melakukan hal yang salah ya. Tapi mungkin yang salah adalah harinya. Sejak itu kalau hari Jumat kita nggak pernah lagi pindah-pindahan. buat seneng-seneng gitu ya, iya, buat kerjain yang ribet-ribet kayaknya. Iya betul, gitu Mbak Eki. Ya Allah, lucu juga ya. Shock. Oke, selama di mungkin beberapa calon mahasiswa gitu kan, mungkin salah satu hal yang dipertimbangkan adalah fasilitas kesehatan juga ya Mbak Aya ya. Seperti apa sih Mbak? Misalnya kan kalau kita nggak bisa menentukan atau kita bisa memprediksi apakah kita di sana kan sehat terus Betul. atau mungkin kita butuh ke dokter gitu. Kalau dari pengalaman Mbak Aya sendiri kayak apa sih healthcare sistemnya untuk mahasiswa internasional di kota Leeds itu? Kalau saat itu kebetulan alhamdulillah sih aku tidak ada pengaduan kesehatan, kelayanan kesehatan. Tapi so far yang aku tahu ketika kita berangkat itu memang kita harus apply untuk health insurance the whole year gitu Mbak. Jadi memang itu tercover. Tapi itu memang di luar obat-obatannya konsumsi pribadi yang misalnya kayak paracetamol atau apa ya itu adalah obat-obat yang bisa dibeli di drugstore gitu ya kurang lebih. Tapi memang kalau kita sudah punya insurance itu sebenarnya kita boleh klaim ke rumah sakit yang ada di sekitar situ lah apabila memang kita membutuhkan layanan kesehatan. Oke. Kalau untuk sistem perkuliahan sendiri gitu kan kadang-kadang ada mahasiswa yang khawatir gitu tidak bisa mengikuti kuliah sebagaimana yang mereka harapkan gitu. Mungkin ada kesulitan-kesulitan gitu. Kalau dari Leeds Beckett University gitu ada nggak sih Mbak fasilitas-fasilitas yang bisa membantu mahasiswa yang punya kecemasan yang sama? Ini menarik banget Hot Crazers. Kenapa? Karena juga untuk international students khususnya sepaket dengan yang tadi aku cerita dijemput itu loh Mbak. Setelah dijemput itu memang ada minggu yang dimana kita nggak langsung kuliah. Jadi minggu itu kita dikasih briefing langsung dari kampus gitu ya. Ada beberapa kelas khusus untuk international students. Yang pertama itu kita dikasih kayak social skill class. Jadi di situ kita dikumpulin semua international students. Ada yang dari India, ada yang dari Vietnam, ada yang berbagai negara lah, termasuk yang dari Indonesia. Di situ kita diajarkan memang ya sudah ini adalah kota yang multi diversity gitu ya, dan kita semua menerima dan diterima gitu oleh pihak kampus. Itu satu. Kemudian yang kedua kita juga ada English class, tapi sebenarnya English classnya ini bukan belajar bahasa Inggris lagi, tapi lebih ke mengajarkan nanti ketika kita ada tugas-tugas yang harus dikerjakan itu bagaimana ngerjainnya. Karena mungkin kalau Hot Crazers sudah ataupun belum pernah dengar, di UK itu sensitif sekali mengenai masalah plagiarism Mbak Eki. Jadi nggak boleh tuh misalnya kita lagi ngerjain tugas walaupun cuma tugas paper yang untuk di-submit besok gitu ya. Jadi kan kalau di sini kayak PR gitu kalau di sini ya. Tapi kalau di sana tuh bahkan tugas-tugas seperti itu pun nggak boleh. Misalnya ini mengenai marketing. Oke, aku ambil buku marketing, ini paragrafnya sesuai terus langsung aku caplok dan taruh, itu nggak boleh. Jadi memang kita diajarkan di kelas tersebut untuk apabila butuh untuk mengkutip buku itu caranya seperti apa penulisan ditulis ulang, kemudian harus ada judul bukunya apa, tahunnya apa, penciptanya siapa, itu dijelaskan di situ. Itu sangat banyak sekali menolong saat perjalanan menyelesaikan tugas-tugas dan juga konsultansi project di akhir. Oke, jadi untuk tugas akhirnya tadi apa Mbak kalau misalnya di program MBA itu? Kalau di MBA itu kita di akhir banget akan dipecah menjadi beberapa grup kecil. Kita diterjunkan langsung ke beberapa perusahaan-perusahaan small medium scale di area Leeds. Jadi seperti aku contohnya sekalian cerita ya Mbak Eki ya. Silakan. Jadi waktu itu aku dibagi dalam sebuah grup yang isinya 4 orang. Ada aku, kemudian ada 3 orang lagi, itu teman-temanku dari India. Kebetulan yang lain adalah 3-tiganya cowok. Di sini juga aku belajar Mbak Eki, ternyata aku bisa menjadi woman leader daripada teman-teman yang lain ya. Nah di situ juga jadi kita di-push, tapi juga di sisi lain kita di-support. Kalian tuh bisa gitu. Karena
ya ketika ngerjain tugas akhir dimanapun lah ya, pasti ada titik-titik tertentu kita ngerasa jenuh, kita ngerasa ini mau dibawa kemana lagi nih, terus bahan apa lagi yang harus dibahas gitu kan. Itu tuh ada aja, tapi memang dari pihak LBU-nya sendiri selalu coba gali atau research di bagian ini. Jadi kita sudah dikasih arahan, tapi untuk mengembangkannya tuh dibebaskan lagi ke kita. Seperti itu. Jadi konsultansi projectnya itu ke perusahaan-perusahaan tersebut secara real time. Saat itu misalnya perusahaan waktu itu aku pegang British Railway, Mbak. Jadi kalau di UK itu ada untuk rekreasinya, mereka punya kayak kereta Hogwarts gitu loh, kereta tua yang steam train. Lucu banget. Iya, jadi mereka beroperasi di beberapa titik tertentu di UK dan sampai sekarang masih nih Mbak. Tapi memang untuk rekreasional doang ya. Ini berbeda dengan bullet train yang menjadi transportasi publik sekarang. Jadi untuk si steam train ini atau recreational train waktu itu struggling Mbak. Jadi ceritanya mereka ingin income-nya bertambah, tapi bingung apalagi yang harus digali karena saat itu mereka lebih banyak berpegang pada donatur aja. Ternyata orang British tuh secinta itu sama kereta api tua itu, jadi memang donaturnya banyak. Tapi ketika itu ya mereka jadi tetap kayak kok kita gini-gini aja ya gitu. Nah itu adalah salah satu project yang dikasih ke grup aku. Nah grup-grup lain tuh juga sama, mereka memegang real case saat itu untuk dipecahkan oleh kelompok-kelompoknya masing-masing. Tentu saja dipecahkannya by research, data. Jadi kita memang menginterview stakeholdernya, BOD-nya, kemudian customernya, semua kita bikinin survei dan lain sebagainya. Gitu, Jadi Mbak. kalau di Inggris sendiri tuh ada nggak sih, kan kalau di Indonesia meskipun tesisnya adalah case study tetap harus disidang gitu ya Mbak? Iya, betul. Di Inggris sendiri gimana Mbak? Sebenarnya kurang lebih sama. Jadi sidangnya itu dilakukan di kampus waktu itu Mbak. Jadi beberapa director dari steam train tadi datang ke kampus. Kemudian ada beberapa ada supervisorku. Kemudian ada beberapa supervisor lagi yang sebagai tim penilainya gitulah ya. Jadi kita presentasi hasil dari temuan kita selama beberapa bulan terakhir tersebut kepada para BOD sistem train tadi. Seperti itu. Jadi sidangnya sih seperti itu. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya kita refleksikan kembali nih ke kehidupan sekarang setelah lulus gitu ya. Apabila teman-teman juga suka nih terjun ke proyek-proyek konsultasi, jadi bisa berpikir untuk bekerja di perusahaan konsultan gitu ya Mbak ya. Itu cocok banget karena memang yang kita kerjakan saat itu adalah real case gitu. Jadi versi mininya, tapi udah mengasah kita gimana step by stepnya tuh untuk memecahkan project konsultansi itu seperti apa. Gitu. Bisa jadi portofolio juga ya Mbak? Benar banget. Dan aku happy-nya Mbak Aki, jadi hasil dari research kita itu memang kan kita mensuggest untuk mendevelop salah satu stationnya mereka gitu ya. Kita suggest untuk bikin vintage coffee shop ketika itu. Nah, memang setelah kita pulang kan beberapa tahun setelahnya nggak lama pandemi tuh Mbak. Itu aku memang suka tanya nih sama supervisorku apa kabar gitu kan, masih kadang-kadang in touch juga, apa kabar, gimana sih perusahaan yang itu. Terus ya sudah baru sekitar setahun 2 tahun inilah kita menemukan fakta bahwa si final project kita itu dipakai dan diterapkan sekarang. Happy banget. Jadi kalau misalnya Hot Crazers juga mungkin kuliah di UK dan memang dapat project kayak gitu, nggak menutup kemungkinan juga ya Mbak ya untuk mencapai portofolio ya jatuhnya. Betul, jatuhnya portfolio itu adalah benar-benar kebanggaan ya Mbak ya, itu karena benar-benar diterapkan oleh perusahaan di UK gitu. Oke. Ya, ada nggak sih hal yang paling memalukan yang pernah Mbak alami ketika kuliah di Leeds Beckett University? Oke, ada nih, pernah satu kali ya Mbak. Ini juga terkait sama tadi pertanyaan mengenai berhemat ya. Jadi hari itu adalah jadwal aku masak. Kebetulan temanku dari Indonesia ada yang nginep di flat aku hari itu. Ya udah, jadi kita masak.
Di flat itu teman-teman hot crazers, jadi bisa dibayangkan kayak apa ya? Ada lorong, kamar. Nah di ujung itu kita punya living room buat sharing berlima nih. Jadi ada tadi temanku kan orang Australia, ada 2 yang orang British, aku dan satu lagi orang Chinese ya. Nah jadi ketika itu aku lagi masak, udah proses masak nih ya, tiba-tiba bersama temanku yang tadi lagi main, kita masak kangkung terasi. Jadi kita lagi masak kangkung terasi, lapar kan? Sudah lapar ya. Tiba-tiba temanku yang Aussie datang. Ternyata dia juga membawa teman-temannya. Rame banget. Jadi kayaknya hari itu entah ada game apa, sport apa di TV. Jadi ceritanya mereka mau nobar di living room aku, dan itu memang hal yang biasa sih. Biasanya kita ya udah sharing aja kan, memang sharing space gitu ya. Tapi ya karena memang mungkin mereka nggak terbiasa gitu ya sama bau masakan yang menyengat, karena kan mereka masakannya apa sih, fish and chips gitu ya, terus yang gampang-gampang gitulah ya. Kita lagi makan masak kangkung terasi, terus bisa teman-teman bayangkan ketika terasinya jatuh ke dalam panci, gitu kan di belakang. Jadi mereka udah rame, udah mulai keluar nih suara-suara lucu dari teman-temannya gitu kayak gitu Mbak Eki. Terus sampai satu ada yang kayak gitu. Akhirnya kayak aku lihat-lihatan sama temenku, kita makan di kamar aja ya. Selesai kita bawa ke kamar, kita buka kaca, udah ada baunya kemana-mana. Jadi mungkin ya itu lucu banget ya menurutku Mbak Eki, karena apa yang bagi kita, menurut kita kan kita, wah ini baunya udah enak banget nih, lapar. Sementara mereka merasa itu kayak bau kaos kaki busuk gitu kan. Kayak gitu Mbak Eki. Perbedaan budayanya kelihatan banget. Iya, tapi jadi benar-benar jadi cerita yang sampai sekarang pun keinget ya. Oke. Sebutkan 3 kota nih Mbak. Kalau misalnya hot crazers tertarik nih, aku pengen kuliah ke Leeds, tapi kira-kira ada nggak sih kota-kota terdekat yang bisa aku kunjungi ketika libur mungkin? Iya. Ada rekomendasi nggak sih Mbak, 3 kota rekomendasi? Sebenarnya kalau Leeds itu posisinya enak banget karena agak di tengah ya Mbak Eki ya. Kalau misalnya suruh sebutin 3, sebenarnya aku bisa sebutin 5. Enggak ya, 3 aja. Yang pertama, jadi ada satu kota kecil deket banget dari Leeds, mungkin cuman kurang lebih nggak nyampe sejam. Bisa naik bus, bisa naik train. Ada kota namanya York. Nah, kota York ini adalah kota kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman suka sama Harry Potter, itu kan Harry Potter kalau belanja si sapu terbangnya dan lain sebagainya tuh Diagon Alley itu gedung-gedungnya tuh kayak bertingkat batu-batu dan tinggi. Nah, itu mirip banget sama setting kotanya York ini. Kemudian dia juga ada kayak satu taman, itu ada puingnya tuh kayak puing-puing Yunani gitu Mbak Eki. Jadi cantik banget dengan langit birunya UK. Terus rumput-rumput, kemudian puing-puing itu enak banget buat healing. Kalau misalnya abis minggu ujian gitu ya, atau abis minggu yang hektik, bisa main ke situ, cobain kulinernya. Terus ada tempat-tempat ngeteh yang cantik juga di situ. Teman-teman bisa coba. Nama kotanya yang pertama adalah York. Yang kedua, kota favoritku adalah Liverpool. Nah, jadi Liverpool itu adalah sebenarnya banyak banget kalau orang nyebut Liverpool kebayangnya pasti klub bolanya ya. Jadi si Liverpool ini memang pertama si klub bolanya oke untuk dikunjungi, bisa stadium tour di sana. Kemudian di Liverpool ini ada Beatles Museum Mbak Eki. Buat teman-teman yang suka banget sama Beatles atau familiar gitu ya sama lagu-lagunya, ini Beatles Museum ini bagus banget, bisa masuk ke dalam dan kita melihat perjalanan cerita Ringo dan kawan-kawan itu saat membuat sampai mereka surviving di akhir si Beatles itu. Itu kedua. Dan yang ketiga, Liverpool itu juga di tengahnya itu kayak ada apa ya, perairan kayak, dan sebenarnya dia dari lautnya tapi dibikin di tengah gitu, jadi dibikin dock. Itu cantik banget juga buat teman-teman makan-makan. Di situ ada beberapa tempat makan, jadi teman-teman bisa duduk di sana sambil setelah mengunjungi tempat-tempat yang lain tadi ya, healing lagi dari capek belajar. Yang ketiga itu kota favoritnya adalah Birmingham. Birmingham boleh 3 nggak? Boleh 4 nggak jadinya? Boleh nggak apa-apa. Birmingham itu juga mirip sama Leeds, jadi dia kotanya hidup gitu ya Mbak ya. Si Birmingham ini banyak anak Indonesianya juga, jadi saat kita mulai ngerasa kesepian
mulai curhat saat kita mulai merasa kesepian, merantau gitu, itu bisa menjadi salah satu destinasi teman-teman untuk bertemu dengan teman-teman lainnya. Nah, kota yang keempat ini adalah Cambridge, Mbak Eki. Jadi kalau Cambridge ini seperti yang Hot Crazers tahu adalah salah satu kampus tertua di UK ya. Jadi memang tapi sampai saat ini pun dia masih sangat cantik, terjaga kondisi bangunannya, kemudian neighborhoodnya dan lain sebagainya. Jadi dia adalah small city dengan kanal-kanal kecil di sampingnya, jadi teman-teman bisa naik perahu kanal gitu loh, ada yang ngedayungin gitu sambil foto-foto, kemudian ada lapangan rumput luas, itu juga enak banget untuk bersantai. Dan ini tiga-tiganya bisa day trip, jadi bisa berangkat pulang lagi, itu bisa dari Leeds. Tuh. Jadi memang strategis dan strategis. Cocok juga buat orang yang suka healing ya. Iya, suka jalan-jalan kecil-kecil, tipis-tipis ya. Iya, oke. Ada nggak sih Mbak istilah gaul Leeds yang masih Mbak inget nih sampai sekarang? Wah, istilah gaul. Jadi Mbak Eki, kalau di Leeds itu kita termasuknya areanya namanya North Yorkshire. Jadi si North Yorkshire ini Hot Crazers, kalau di Indonesia nih ya contohnya ada bahasa Indonesia, tapi ada yang logat Jawa, ada yang logat Sunda, ada yang logat Betawi kayak gitu. Nah, sama di sana si North Yorkshire ini punya logat sendiri. Jadi pronounce Britishnya tuh lebih kental Mbak Eki. Jadi kadang-kadang pas kita baru nyampe tuh ngomong apa tuh kadang-kadang masih harus gimana, sorry bisa diulang gitu lah ibarat kata ya. Ada satu istilah namanya taluf gitu. Taluf, kita pas pertama datang kayak taluf, kenapa ya dia gitu, kita salah apa ya gitu. Ternyata taluf ini adalah Mbak sebenarnya kayak buy and thank you love to love gitu, saking dia medok kentalnya jadi kayak to love, by love gitu. Bahasanya jauh ya kedengerannya. Jauh ya. Jadi buat teman-teman nanti yang datang ke Leeds dan dengar itu bukan memaki-maki kalian, tapi justru kayak hospitality dari mereka untuk kita gitu. Oke Mbak Aya, jadi kan tadi cerita Mbak Aya udah banyak banget ya, seru banget gitu tentang pengalamannya kuliah di Leeds Beckett University, bagaimana program MBA di sana, bahkan hingga pengalaman hidup dan akomodasi dan biaya hidup segala macam gitu ya. Kalau untuk dari Mbak Aya sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk calon mahasiswa dari Indonesia yang mungkin tertarik nih kuliah di kota Leeds tapi masih agak menimbang-nimbang gitu? Ada nggak saran-saran buat mereka? Oke, yang pertama adalah jangan ragu karena setelah kita coba jalani kemarin, yang pertama kan waktu tidak berulang ya Mbak, jadi akan bergulir terus ketika teman-teman memang sudah ada ide gitu, kayaknya pengen kuliah lagi nih di UK, di Leeds atau dimanapun, specifically sih di Leeds ya, karena aku memang secinta itu juga sama Leeds. Nggak usah ragu, langsung research dulu pengennya jurusan apa, kemudian carilah bisa dilihat-lihat di education fair atau misalnya dari provider seperti agent, itu teman-teman bisa bertanya-tanya. Kemudian Leeds Beckett University juga melalui agentnya di Indonesia tuh salah satu menurutku agent yang sangat informatif sekali. Jadi mempertanyakan subjek apapun mereka bisa menjawab gitu ya, karena memang ketika perjalananku mencari uni ya aku tidak hanya ke satu ini aja sebenarnya Mbak, tapi memang memperbandingkan dengan info yang didapat dari tempat lain ya. Leeds Beckett University ini salah satu yang menurutku, aku kan waktu itu pengen cepet berangkat karena memang mengejar waktu, pengen cepet S2. Ini dengan kecepatan mereka memberikan feedback tuh aku sangat puas seperti itu. Jadi buat teman-teman gak usah ragu, langsung research, bisa search ke EduFair atau kontak agent-agentnya. Terakhir nih, Mbak Aya, ada nggak sih pesan-pesan khusus buat Hot Crazers sekalian dari Mbak Aya? Pesan khusus yang pertama harus berani. Jadi kayak tadi ketika sudah terpikir pengen nih udah jalanin aja, nggak usah ragu-ragu. Misalnya nih takut seperti kayak kepentok IELTS, itu tuh bukan kepentok teman-teman, itu selalu bisa di-upgrade, bisa diusahakan. Dan bahkan kalau di Leeds Beckett ya Mbak ya, ada program yang kayak normally itu kita
starting di September, tapi mereka punya program yang starting di Juni khusus untuk mengakomodir teman-teman yang misalkan IELTS-nya ada yang kurang, misalnya writing-nya kurang nih, mereka bisa menyediakan special classes bagi teman-teman tersebut untuk mengejar ini di sana langsung. Seperti itu, jadi bisa langsung berangkat dulu dan pasti infonya harus dicek juga ke agent atau ke uninya langsung ya teman-teman ya. Seperti itu, jadi yang penting adalah berani untuk langsung action. Oke, terima kasih banyak Mbak Aya atas kesediaannya untuk berbagi inspirasi dan Sama-sama. informasi ke Hot Raisers kalian, pasti bermanfaat banget.